So, kebetulan welcome back again to my channel ya guys ya. Jadi di video gue kali ini gue mau share ke kalian sebuah pengalaman yang berharga guys buat gue dan buat kalian yang nonton gitu ya guys ya. Semoga aja ini benar-benar jadi pelajaran gitu buat gue ataupun buat kalian nanti kedepannya supaya kalian gak kena juga gitu sama kayak gue hari ini guys di video ini ya. Dan ini judul sama thumbnail nggak ada clickbait sama sekali, beneran terjadi sama gue sendiri. Sekali lagi semoga aja ini berharga, jadi pengalaman berharga buat gue dan pengalaman buat kalian gitu ya, supaya kalian ngerti harus apa gitu ke depannya guys. Oke? Jadi di sini gue abis kena jebol wallet gue. Jadi wallet gue ini bisa kena jebol ini dalam artian bisa kena hack atau kena dusting attack, atau mungkin wallet gue ini ada yang tahu secret kode yang gue punya gitu ya, MetaMask-nya, dan berbagai macam hal gitu guys. Di sini ada berbagai macam spekulasi, tapi udah gue cari gitu ya. Ternyata titik jebolnya tuh di suatu bagian gitu. Dan di video ini gue bakal kupas tuntas gitu ya, gimana sih cara gue untuk mendeteksi di mana sih wallet gue ini jebolnya tuh di mana. Terus aliran dananya itu kemana gitu guys. Oke, mungkin ada berbagai macam cara, tapi di sini gue pakai cara gue sendiri gitu guys. Kemarin gue mikir abis-abisan gitu ya, tapi ya udahlah gitu. Emang di sini jumlah yang hilangnya ini mungkin untuk sebagian orang itu kecil gitu ya, karena di luar sana banyak banget yang kehilangan jutaan, mungkin puluhan juta juga ada, bahkan ratusan juta juga ada gitu guys. Tapi di sini buat gue ini jumlah yang lumayan gitu ya, buat gue gitu guys. Ini lumayan besar. Jadi ya mau dibilang sedih ya sedih, tapi dibilang sedih banget juga enggak gitu guys. Karena gue emang udah tahu risikonya seperti ini di dunia cryptocurrency. Dan gue juga udah main kripto itu udah lama, jadi gue udah nggak kaget sih dengan hal seperti ini. Dan ini harus menjadi pelajaran juga buat gue atau buat kalian kedepannya gitu guys. Oke, jadi gue mau cerita dulu kronologinya nih guys. Oke, jadi kronologinya itu kemarin sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Sekarang ini di hari Jumat ya, tanggal 15 April 2022. Berarti kemarin itu hari Kamis sekitar jam 11 sampai jam 12 gue mau record video guys. Nah, ketika gue mau record video itu gue login ke MetaMask gue kan. Di situ gue pas login gue udah curiga pas gue ganti ke jaringan BSC. Nih ya, kan kita kan kalau login itu pasti biasanya di jaringan Ethereum gitu ya. Nah, di sini gue udah ganti ke jaringan Binance. Nah, pas gue lihat kok saldo gue 0 BNB-nya gitu kan. Gue udah curiga nih, kemana, perasaan masih ada sedikit. Di situ gue masih oke-oke aja gitu. Cuman pas gue cek ke sini, ke BSC Scan gitu guys ya. Di sini kita bisa tahu gitu, di wallet kita ini nih ada koin apa aja gitu ya guys ya. Kita nggak hold koin apa aja gitu. Kalian juga bisa cari nih. Kalau kalian punya address orang gitu ya, kalian bisa cari di sini, tinggal search aja nanti. Terus nanti kelihatan nih di sini lagi nge-hold coin apa gitu ya, kelihatan nanti guys. Nah, pas gue cek di sini kok 0 gitu. Saldo gue kok 0 BNB-nya gitu. Terus pas gue cek ini ada transaksi keluar gitu ya, ada transfer gitu nih. Kan transfer out ke address ini gitu. Wah, gue udah mulai panik gitu ya. Terus di sini guys, kita kalau misalkan dalam satu wallet itu ada beberapa jaringan, kita bisa cek. Nah, di sini kalau misalnya kalian pakai Binance, kita nge-scan-nya itu pakai BSC Scan. Kalau kalian pakai Polygon Scan. Nah, kalau pakai Avax, kita nge-scan-nya pakai Snowtrace. Oke, jadi ini gue udah klik nih, semuanya ada di sini. Pas gue lihat, Avax gue juga hilang nih guys. Oke, di sini ada transfer keluar gitu ya ke wallet yang sama gitu sebesar 1,43 Avax, itu sekitar 100 berapa dolar lah ya, gue lupa berapa di harga ini. Gue udah catat sih semua kerugian gue, nanti gue kasih lihat ke kalian gitu guys. Itu sekitar 100 dolaran, sejutaan lebih lah guys ya, itu ditransfer ke wallet ini gitu guys. Terus Polygon gue juga sama. Oke, terus di sini kalau kita lihat age-nya atau waktunya itu juga sama ya guys ya, 3 hari 18 jam yang lalu. Berarti ini dalam waktu yang bersamaan langsung ditransfer ke wallet ini gitu guys. Oke, yang pertama itu. Nah, uniknya di sini biasanya kalau misalkan kita kan dusting attack atau mungkin emang wallet gue kena jebol dan emang kena phishing, itu biasanya itu koin-koin yang gue punya tuh hilang gitu kan, disikat habis sama mereka gitu, sama hacker itu. Nah, tapi di sini enggak guys. Di sini tuh kayak disisain gitu ya. Ini kan kalau kalian lihat BNB gue 0. Avax gue 0, Polygon gue juga 0 ini ya. Tapi kalau kita lihat di sini di jaringan Polygon gue masih ada nih koin USDC. Di jaringan Avax gue udah nggak ada sama sekali karena gue cuma ada Avax doang di sini. Terus di jaringan Binance di sini gue masih ada lumayan ya, masih ada 68 dolar. Ini ada BUSD, terus juga ada Bitrise token, ada USDC, DOR dan segala macamnya nih guys.
Ini gue makin bingung aja nih. Ini beneran dihack atau emang ada orang atau misalkan negatif thinking gue nih, kayak mungkin ada temen gue yang pakai tahu gitu ya secret kode gue ini gitu, terus dia pakai, terus dia ambil gitu dana gue gitu kan. Itu negatif thinking gue aja, karena kemarin tuh gue bener-bener cari spekulasi sebanyak mungkin gitu guys, cari kira-kira nih celahnya di mana gitu ya. Karena jujur ini pertama kali gue kena seperti ini gitu ya guys ya. Yang lainnya tuh kayak mungkin kayak cuman kena token rug pull, honeypot dan segala macamnya, tapi itu udah lama lah ya. Kalau misalkan wallet kena jebol ini gue baru kali ini, makanya gue benar-benar kira-kira celahnya tuh di mana, dan akhirnya gue udah nemuin gitu guys. Tapi mungkin bakal gue kasih tahu nanti ya. Di sini gue kan pengen kasih tahu ke kalian cara pikir gue dulu gitu guys, oke? Nah, oke, tadi gue bingung gitu kan. Ini kenapa masih ada token di sini ya, masih disisain gitu. Gue nggak nemuin sebabnya apa, kenapa di sini gue disisain ini ya, token-tokennya masih disain sama dia gitu guys. BUSD masih ada, Bryce segala macam masih ada tokennya. Di sini di MetaMask gua connected site-nya memang ada sih guys. Di sini gua semenjak gua tahu gua kehack ini kan gua kehack 3 hari yang lalu ya. Nah, selama 3 hari itu gua bener-bener nggak buka MetaMask gitu guys, karena gua ada berbagai macam urusan gitu ya guys ya. Jadi gua belum sempat buka, dan ketika gua mau buka, gua mau record, nah ketahuan di situ ternyata walletnya kena jebol gitu guys. Oke. Nih seperti yang kalian lihat di sini wallet gua connect ke beberapa website ya guys ya. Yang pertama ada LPS Game. Nah, ini gua harus identifikasi ulang ya, identifikasi lagi website-website ini nih kira-kira beneran jadi website phishing apa enggak gitu sih guys ya. Kalau yang pertama dari LPS Game ini gue sempat curiga, tapi ternyata enggak. Dia ini project legit gitu ya. Kemarin juga gue udah sempet review gitu guys, dan gamenya udah bisa kita mainin juga gitu guys ya. Terus Gods Unchained, gue juga nggak naruh rasa curiga ke sini karena gue sering banget connect wallet ke sini ya. Terus juga Immutable X adalah marketplace dari Gods Unchained. Token Turf juga gue sering transaksi dari sini gitu ya. Dia juga marketplace dari Gods Unchained juga gitu guys. Terus komunitas ini Launchpad ya guys ya, Launchpad IDO atau IKO ya kalau bahasanya dari mereka. Ini gue juga nggak curiga sih sama ini, karena gue sering banget ikutan project mereka, IDO dari mereka, dan gue juga udah share review dari projectnya komunitas gitu guys. Terus juga dari Trader Joe ini adalah DEX-nya dari Avax gitu guys. Kalau misalkan kalian pakai jaringan Binance, kita kan pakainya PancakeSwap. Nah, kalau di Avax itu kita pakai Trader Joe. Jadi nggak mungkin sih ya guys ya kelihatannya. Nah, bisa gue bilang berarti dari connected sites ini nggak ada yang harus gue curigai gitu guys. Karena dari identifikasi gue kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oke, jadi sampai situ gue mulai bingung lagi. Kira-kira dari mana nih gue jebolnya gitu guys. Lalu selanjutnya hal yang gue lakukan adalah pasti gue kesel gitu kan. Gue kesel, gue lihat nih yang punya wallet gitu kan. Biasanya gitu, gue lihat yang punya wallet nih gitu kan. Anjir, ternyata dia nggak megang token sama sekali guys. Dia nggak ada token sama sekali. Terus kalau kita lihat transaksinya dia ini semua adalah in, berarti uang masuk semua nih guys. Ini antara dia nge-phishing, dusting attack atau segala macamnya gitu guys ya. Nah, ini kalau kita lihat uang masuk semua ya, transfer masuk semua nih. Terus dia nggak punya token, dan BNB-nya itu saldonya ada 300-an nih, 327 ya. Terus dia juga ada 4 jaringan berarti di walletnya dia ini guys. Ada 4 jaringan. Yang pertama kan BSC. Terus dia juga punya Etherscan. Kita lihat Etherscan-nya dia ya guys ya. Di jaring Ethereum dia juga ada nih $87. Di sini juga kalau kita lihat uang masuk semua ya. Ada $87. Di Polygon Scan kita lihat ada $5 ya. Ini $5 kayaknya punya gua nih, paling banyak masuk ke dia ya. Nih, ini semua transaksinya. Terus di Heko Info gue nggak tahu ini apa karena gue belum gue riset ini ya. Ini juga uang masuk semua tapi cuma dikit ya, dia ada $1. Terus Now Trace ini ada $100-an. Nah, ini kebanyakan kayaknya punya gue nih ya. Ini kan 1,43 Avax itu punya gue. $100-an gitu ya. Oke, jadi dari situ gue bisa lihat kalau mungkin ini bisa jadi dusting attack tapi versi baru, entah apa itu ya guys, atau mungkin kalian ada yang tahu gitu ya. Gue juga nyari nih wallet gue tuh yang mana gitu ya. Gue cari dari nominal BNB-nya yang ditransfer dari wallet gue ya guys ya. Nah, ini kan nominal BNB-nya segini deh guys, 0,01677 ya. Dan gue cek ternyata benar ini wallet gue. Di sini kalau di waktunya dia itu 4 hari yang lalu, tapi kalau di waktunya gue itu 3 hari yang lalu ya.
Tapi kalau misalnya kita cek bloknya itu sama ya, belakang 1496 dan di sini juga sama 1496. Oke, berarti ini fix transferan dari wallet gua gitu guys. Gua bener-bener kalau mau konekin wallet gua ke website itu gua pasti hati-hati banget. Terus juga gua juga nggak pernah jual-jualin token gitu guys, nggak pernah jual-jualin token nyasar gitu ya. Misalkan gua nggak pernah beli token Superman gitu ya, terus tiba-tiba ada token Superman di gua. Nah, gua nggak pernah jual token-token kayak gitu guys. Gua nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Gua udah ya udahlah, pasrah aja gitu guys. Tapi gua masih tetap penasaran gua jebolnya tuh di mana gitu guys. Nah, di wallet pertama gue ini emang dari connected site, terus dari activity-nya juga ini udah lama kan tuh, terakhir dari Epic Game. Tapi ya kali dari Epic Game itu yang phishing gue atau ngedasting attack gue gitu kan. Akhirnya gue coba lihat dari wallet ketiga gue ini guys. Nah, di sini gue ingat sesuatu, oke guys. Nah, ini kan tanggal 15 ya. Kalau misalkan diundur 3 hari yang lalu atau mungkin pakai timernya dia ya guys ya. Di sini kan 4 hari yang lalu, berarti tanggal 11 kan guys, oke. Di tanggal 11 itu activity-nya gue adalah di website pokemania.info. Ini sebelum gue lebih lanjut, gue nggak mau nyebarin food atau berita-berita nggak enak tentang game pokemania.info ya guys ya. Oke guys, jadi di sini gue udah masuk ke websitenya Pokemania ya guys ya. Di sini gue mau kasih tahu ke kalian kalau project Pokemon ini udah diaudit sama Solidity Finance. Jadi ya gue menaruh kepercayaan aja gitu guys sama project Pokemon ini. Tapi memang nggak menutup kemungkinan sih project-project yang udah diaudit itu untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu ya guys ya. Entah itu rug pull, scam atau hal-hal lainnya gitu guys. Atau mungkin project-project itu masih punya bug yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang pinter gitu di dalam dunia cryptocurrency ini untuk melakukan hal-hal negatif yang tidak diinginkan gitu guys ya. Di sini gue nggak menuduh project ini ya gitu ya guys ya. Di sini gue hanya pakai spekulasi gue aja gitu, karena di sini pas banget gitu transaksi gue di sini gitu guys ya. Kita lihat di sini di wallet profil ketiga gue. Ini kan tanggal 11 April gitu ya guys ya, tanggal 11 April. Kalau misalkan kita tarik undur waktunya dari sini, ini kan 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu itu pas banget, berarti tanggal 11 April juga. Kebetulan di situ transaksi gue cuma satu di website Pokemania guys, oke? Dan ini transaksinya dari wallet gue ke walletnya dia gitu ya guys ya, sebesar BNB segini guys. Berarti bener banget ini wallet gue gitu guys, transferannya dari wallet gue gitu guys, oke? Jadi gue bisa simpulkan kalau misalkan kemungkinan gue jebol di tanggal 11 gitu ya guys ya, di websitenya ini, di websitenya Pokemania gitu guys. Terus di sini gue inget sesuatu guys. Pada saat itu gue pengen beli Neko. Nah di sini kan Nekonya marketplace dia itu baru keluar gitu ya, baru launching. Terus di sini gue waktu itu mau beli Neko yang paling murah. Neko itu tuh kayak hero-nya gitu guys di dalam game ini, buat kalian yang nggak tahu. Pasti kita kalau mau beli hero yang paling murah dong dari marketplace ya kan. Nah pada saat itu tuh ada Neko bintang 2 murah gitu guys. Otomatis ya gue beli dong, karena kan murah gitu ya. Siapa tahu orang emang lagi butuh duit terus dia jual gitu kan, ya gue beli dong cepet-cepet. Nah gue approve kan dari kontrak MetaMask-nya kan. Nih gue approve nih satu, oke. Terus yang kedua juga udah approve USD-nya, berarti otomatis harusnya gue udah dapet gitu itu Neko di inventory gue. Cuman pada saat itu gue cek tuh Nekonya nggak ada guys. Nekonya nggak ada, ya gue bingung dong, perasaan gue udah beli kok nggak masuk nih ke inventory gue. Pikiran gue pada saat itu dia positive thinking aja, mungkin keduluan sama orang lain gitu guys. Tapi kok gue udah approve gitu kan, ya udah gitu. Jadi ya udahlah, gue juga pada saat itu tuh nggak berkurang sama sekali saldo gue. Jadi ya udah gitu, pada saat itu gue masih biasa-biasa aja. Cuman pas gue tahu jebol di situ, gue langsung mungkin dari situ gitu guys, gue langsung kepikiran ke sini makanya gitu guys, oke? Nah kemungkinan jebolnya dari NFT itu ya guys ya, NFT yang harga murah itu gue beli terus langsung kena gitu sama dusting attack versi baru nih guys. Makanya gue bilang versi baru karena di sini gue kenanya dari NFT gitu. Makanya gue bingung, biasanya kan ada dusting attack itu kan dari koin nyasar gitu kan. Kalau di sini dari NFT, gue beli NFT-nya tapi nggak masuk ke wallet gue. Tapi wallet gue disedot sama dia. Nah, terus juga yang gue bingung, nggak semua koin disedot, cuma beberapa koin doang gitu guys. Itu yang gue bikin heran sih ya. Kenapa nggak disikat semua aja gitu? Ya, jadi inti dari semuanya ini yang gue omongin ke kalian, gue cuman pengen kalian tahu cara pikir gue dan cara pikir untuk menghadapi hal seperti ini ya guys ya. Ketika kalian nanti suatu saat amit-amit
menghadapi pengalaman yang gue rasakan ini, kalian jadi tahu cara pikirnya gimana, cara ngeceknya itu gimana gitu guys. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kalian, dan mungkin untuk solusinya kedepannya gue bakal pisahin semua wallet gue untuk transaksi, untuk gue nyimpen wallet. Terus juga gue nggak nyimpen di komputer wallet gue bakal tulis gitu ya, gue bakal tulis aja di tempat yang aman, gue simpen. Terus juga gue mungkin bakal beli Trezor sih guys. Itu Trezor mungkin bakal penting banget untuk kita ke depannya gitu ya guys ya, terutama buat kalian yang punya wallet cryptocurrency gitu. Itu bakal penting banget Trezor guys, karena untuk ACC dari transaksi itu biasanya harus pakai Trezor itu guys. Mungkin gue ke depannya bakal nabung untuk beli itu, dan ya gue bakal lebih hati-hati lagi lah ya untuk beli-beli hal seperti ini gitu guys. Tapi yang gue heran dari situ aja marketplace-nya ini loh. Berarti ini sorry to say ya, berarti pas gue beli Neko dari Pokemon ini, dari marketplace-nya Pokemon ini ya, berarti ada bug atau ada celah gitu yang bisa dimanfaatin sama orang jahat itu untuk ngambil balance dari wallet kita berdua gitu guys. Makanya nih buat kalian yang tahu, kalian bisa tolong komen di bawah gitu guys ya, kira-kira itu apa ya, scam atau dusting attack tipe apa gitu, karena gue baru tahu di sini gitu guys. Oke, mungkin video ini cukup sampai sekian, semoga bermanfaat nih guys bagi kalian ya guys ya. Thank you for watching, keep yourself fun, and I'll see you guys on the next video. Bye bye.